Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, pembacaan kali ini untuk mencari tahu apa sih motif dari mendekatnya seseorang ini tuh kepada dirimu ya. Nah, namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik Taurus, langsung aja kita mulai. Apa sih motif seseorang ini tuh mendekati kamu atau mau dideketin oleh dirimu? Ini dia jawabannya. Oke, ada energi dari Five of Pentacles, kemudian ada Three of Cups, kemudian ada di situ, dan berikutnya ada di situ. Oh, oke. Nah, mari lihat gini, ini bisa ya, seperti orang yang sedang berjualan cinta, berjualan asmara, berjualan status, gitu. Orang ini kalau ngedeketin kamu, ataupun mau dideketin oleh kamu, ini tuh ya karena memang ada mencari benefit dari kamunya. Misalnya apa Cici Mari? Uang di sini. Mari lihat uang. Itu ya. Jadi kayaknya orang ini memang lagi butuh-butuhnya nih duit, gitu loh. Walaupun dia setaunya kamu dia itu tuh bekerja, barangkali juga bahkan pekerjaannya dia bagus nih misalnya. Ya, bagus banget pekerjaannya dia bahkan. Atau misalnya kamu lihat, wah dia ada bisnis besarnya misalnya. Tapi pekerjaan bisa oke, bisnis bisa kelihatan jalan, namun kayak butuh terus ini soal duit gitu. Nah di sana. Dan beberapa bisa ini hanya mencari kesenangan. Hanya mencari kesenangan. Gitu loh. Jadi kayak dia bisa nih kan menganggap hidupnya dia itu tuh ya hidup dia malang, hidup dia kok anyep, hidupnya dia kok kayak sedih-sedih banget, ya menderita, ya stres sekali, depresi. Nah, jadi di situ tuh dia kayak mencari jalan pelepasan ya untuk relaksasi. Nah, seperti itu aja nih. Mari lihat. Ini bukan orang mencari komitmen, bukan. Gitu loh. Nah, tetapi kecuali misalnya dari kamu dia bisa dapat duit banyak untuk mengamankan ya, dianya bisa dapat aliran terus duit dari kamu, mau ini memang jadi pacarnya kamu gitu. Tapi ya gitu, kalau kamu katakan mulai perhitungan nanti ke dia, bisa kembali dia menjadi penjajah cinta, penjajah asmara, gitulah. Di sana ya, itu. Jadi ini tuh ya sedang jualan dianya. Ya kalau dia misalnya ngedeketin kamu, lihat aja sebentar lagi pun dia bakalan banyak mintanya ini sama kamu. Gitu, banyak minta yang berharga ya tadi, duit kah? Ini maaf, seksual kah? Gitu tuh. Nggak jauh-jauh ini dari ini ya, keduniawian ya. Nggak jauh-jauh itu dari sana nanti. Lihat aja. Nanti dia numpang hidup sama kamu, bisa itu. Tuh ya. Daripada dia stres membayar kos-kosannya dia misalnya ya, membayar kontrakannya dia, udahlah, mintalah rumah dari kamu ya, minta living together lah dengan kamu supaya dia nggak mikirin lagi nih uang makannya dia apa, bayar listriknya kayak gimana ya, bayar kontrakannya kayak gimana, ya udah itu jadi bebannya kamu. Bisa jadinya numpang hidup dianya sama kamu gitu di sana. Dan dia ini bisa ini berpura-pura cinta ini, berpura-pura sayang ini. Itu ya. Tapi nanti cepat atau lambat, nanti kamu bisa lihat, oh ini orang hanya ngambil keuntungan aja. Gitu itu.
Awal-awalnya dia baik gitu ya. Tapi kalau apa yang dia mau nggak kamu kasih, bisa dia cemberutin kamu. Gampang dia ninggalin kamu ini untuk bersama dengan wanita lain ataupun bersama dengan pria lain. Nah, tahu kalau dia ini tuh nggak minta-minta duit, tapi maaf, ngajak kamu happy-happy saja kerjanya dia. Bahkan adegan seks dengan dia. Nanti kalau dia udah bosen, gampang kamu dibuang. Dia cari lagi yang baru. Gitu, mari lihat. Jadi kalau sebenarnya sih ini orang nggak aman ini ya. Kamu izinkan untuk mendekati kamu atau bahkan untuk kamu progres ke, misalnya untuk kamu kejar, untuk kamu usahakan. Kayaknya kurang cocok dah. Gitu. Ya, apalagi kalau kamu yang sedang mencari seseorang yang tulus bersama dengan kamu. Wah, ini nggak tulus ini. Ada harganya ini, bos. Ada harganya di sini. Itu ya. Di sana. Ya, nggak tahu lah, kecuali kalau misalnya duitnya kamu memang banyak banget ya. Udah berlimpah-limpah uangnya kamu. Gitu. Ya nggak apa-apa sih kamunya dengan dia. Atau misalnya memang kamu tuh cinta banget sama dia. Kadang-kadang cinta itu ya, tapi pastikan cintamu tulus. Kalau cintamu tulus sama dia, memang biasanya kalau orang mencintai itu, dia tuh rela ya, bersusah payah untuk membahagiakan orang yang dia cintai. Ya, kalau kamu udah menakar dirimu itu tuh tulus, karena ada itu kan orang yang memang bahagia gitu loh, kalau bisa memberi, maaf. Ada tuh kan orang yang memang dia bahagia jika dia bisa memberi. Nah, kalau memang kamunya bahagia, lebih banyak kamunya memberi daripada kamunya menerima, ya udahlah, gas aja lah dengan orang ini. Gitu ya. Di sana. Kalau kamu hanya datang kemudian misalnya bergaya soleha, atau kemudian kamu bergaya soleha, kamu tahu dia itu orang kaya, nggak bisa kamu main soleha itu, gitu loh. Jadi kamu terpaksa menggadaikan akidahnya kamu ya, itu di bahasanya ya. Kamu terpaksa melanggar hukum agamanya kamu. Karena kamu akan dijadikan hanya sebagai pemuas nafsunya dia. Gitu. Di sana. Tapi kalau kamu lihat dia itu orang ya gitulah. Ini cepatnya nih kelihatan motifnya dia. Kalau sudah dia mulai minta duit sama kamu, ya udah itu aja itu, duit aja itu. Kalau dia udah ngajak kamu staycation, ya udah itulah maksudnya dia. Nggak ada cinta di situ. Zero. Kosong. Zong. Tidak ada. Nihil. Cintanya dia sama kamu, sayangnya dia sama kamu. Nggak ada. Manfaatin kamu ini. Mendingan kamu cepet kabur, lari 100 km per jam. Biar cepet menghindar kamunya dari dia. Orang-orang kayak gini nih mau ini, pinter dia tuh. Merayu, menggoda, menjual kesedihannya dia, pandai dia ini, ya. Karena beberapa di sini tuh lihat kok kayaknya dia sudah tidak semua loh ya, hanya ada beberapa. Ini tuh nampaknya dia sudah pengalaman, sudah expert dia di sini, gitu loh. Sudah pemain juga ini si kawan ini, gitu loh. Dia bisa menjajakan tawaran cinta, tawaran asmara, tawaran status, ya, kepada banyak orang, gitu loh, ya, di sana. Jadi ini tuh hanya kemudian ya hubungan palsu aja, seolah-olahnya pacar, seolah-olahnya dia memperlakukan kamu sebagai pacar, tapi nyata-nyatanya kamu hanya dijadikan sebagai induk semang, gitu loh. Dia akan menjadi vampir energi nih bisa bagi kamu. Apalagi kalau kamu tipenya Taurus yang lemah-lemah ya. Kadang-kadang ada kan beberapa dari kaum Taurus itu tuh lemah-lemah, tak berdaya, mudah untuk dimanfaatin.
kerempeng nanti kamu, kurus kering nanti kamu, disedat kamu sama si dia. Habis nanti tabungannya kamu. Gitu ya. Di sana. Hati-hati kamu. Kalau ini pun hanya mencari kesenangan dengan kamu. Maaf, kalau kamu ini tuh cewek, tega dia ini, bikin kamu hamil, kemudian kamu ditinggal. Bisa dia. Gitu, ya. Jadi, jangan main-main sama orang ini. Kamu jangan pakai acara gaya-gaya positif thinking. Terutama nanti ya, nanti kan di penutup pembacaan Mari akan tarik koin ya. Nah, kamu lihat nanti, kamu dengar apakah ada zodiaknya dia, atau kemudian ada inisialnya dia, atau ada inisialnya kamu. Gitu ya. Jadi kok kayaknya tidak aman kalau dengan orang ini. Gitu loh. Makanya jangan jadi positif toksik juga kamu. Nggak apa-apa lah. Nanti kayak gini, nanti kayak gitu. Harus kuat kamu. Benar-benar kamu pastikan kamu bisa kuat. Menerima apapun nanti bagiannya kamu kalau kamu memutuskan bersama dengan dia. Kamu harus siap dengan konsekuensi gitu. Karena untuk sampai sejauh ini Mariat belum ada ketulusan dari si dianya sama kamu. Di situ loh. Kalau apalagi sementara ini ya, ini tuh orang yang puas, nggak cukup puas ini. Walaupun katamu misalnya kamu ngasih dia banyak nih, tapi dia masih butuh lagi lebih banyak lagi gitu. Susah untuk memuaskan orang ini terutama di saat-saat sekarang ya. Dan sampai paling tidaknya itu tuh 5 tahun ke depan. Gitu. Kayak kebutuhannya dia tuh kayak banyak banget gitu. Maunya dia itu tuh banyak sekali. Macam nggak yang kayak bersyukur ya, dapat sedikit apa adanya. Nggak bisa dia. Gitu loh. Orang ini tuh mau lebih, kalau bisa sampai tumpah-tumpah apa yang dia bisa dapat gitu. Di sana. Jadi ya bisa-bisa memang ini orang apa ya? Boleh-boleh yang nggak ngerti dia apa sih artinya bahagia. Karena bisa-bisa dari pengalaman hidup ya. Pengalaman hidup misalnya ya datang dari keluarga yang survive saja hidupnya. Nah seperti itu ya. Atau ini bisa memang datang dari orang kaya banget tapi kemudian terjadi kejatuhan dalam ekonomi keluarganya dia. Nah jadi rindu ingin punya hidup yang seperti dulu lagi. Bagaimana caranya? Ya salah satunya dari jalur ini tadi, penjajah cinta tadi. Nah seperti itu ya. Atau ya memang misalnya ya tetap ya dia kayak tadi kata Mari, keluarganya dia atau secara pribadi lah dia itu tuh kelihatan orang sukses, tapi ada derita dalam jiwanya dia, derita yang sudah menumpuk. Jadi biasanya kalau orang menderita ini ya, banyak tumpukan derita itu, sibuk dia mencari kesenangan gitu lah, untuk lari dari penderitaan ini gitu ya. Kalau bisa bercinta, kalau bisa dugem, happy apa, mabok dan sebagainya, itu tuh setidaknya dia bisa lupa untuk sementara derita batinnya dia gitu. Nah, jadi ini orang problematik ini. Mari nampak ya. Ya harus yang tulus lah dengan dia. Yang tulus-tulus, beneran tulus. Kalau kamu misalnya kayak mau ada take and give yang imbang, itu kan wajar ya. Itu kan permintaan yang tidak muluk-muluk ya. Take and give-nya itu tuh wajar. Nah, tapi walaupun di sini kita katakan take and give itu tuh satu aktivitas yang wajar, tapi bagi dia nggak ada kayak gitu ceritanya, gitu loh. Pokoknya aku bisa dapat sebanyak-banyaknya. Kalau bisa aku dalam posisi hanya tek aja. Kamu posisinya give aja. Dia terima, kamu ngasih. Nah seperti itu ya. Ya terutama lah bagi kamu Taurus yang cewek ya. Ini harus hati-hati. Nah, jangan nanti gara-gara kamu positif thinking, akhirnya kamu yang punya kepahitan sendiri nanti ujung-ujungnya. Bahaya juga gitu. Ya, jangan nanti kamu bilang, cinta itu tuh sebuah derita. Enggak, orangnya aja yang salah. Kamunya aja yang
kurang tepat gitu ya, meletakkan hidupnya kamu ke tangan seseorang, gitu loh. Di situ ya. Ini ini mari kasih gambaran gitu. Bukan mau nakut-nakutin kamu, tapi biar kamu aware aja. Gitu kan. Jangan nanti kamu udah bablas habis-habisan, nggak tanya kamu nanti gigit jari. Wah, kesian. Kesian kamunya. Gitu ya, terutama bagi perempuan ya. Nah, seperti itu. Ya, bukan maksudnya mari ini ya, apa tuh namanya? Feminim, apa itu istilahnya tuh? Yang pro perempuan dan kemudian ngebiarin laki-laki menderita. Karena setaunya mari kalau laki-laki mah gampang dia move on-nya. Gitu. Udahlah, nggak usah lah, dari sisi kemanusiaan udahlah, siapapun kalian, laki-laki kah perempuan kah. Ini kok kayaknya bahaya ya kalau deket-deket sama si dia. Nah, kalau hidupnya kamu memang ternyata masih survive juga ya, waduh, ini mah beban ya. Kalau kamu juga masih mumet dengan dirimu ya, kalau kamu belum stabil hidupnya kamu, wah, ini persoalan tambahan ini dalam hidupnya kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada ini motif cinta-cintaan sama kamu, nggak ada. Mulutnya bisa ini gampang ngomong cinta, mulutnya bisa gampang ngomong sayang. Wah, gambaran manis ini mulutnya, dia gambaran tentang masa depan, beginilah begitulah apalah. Wow, pandai dia ngasih servis ya, servis tipis-tipis. Misalnya kayak yang servis yang gak ada modal lah ya, seperti itu ya. Untuk beberapa, kalau yang motifnya dia tadi uang, servis yang gak ada modal duit lah. Oh, ini pandai dia tuh. Tapi kalau dia ini orang yang memang punya duit, yang dia kejar berarti itu hanya seksual dari kamu. Dia bisa aja ngasih kamu, mungkin menurutmu, waduh, sekali makan dengan dia itu tuh habis 7 juta misalnya. Wah, itu tuh bukan karena dia memang mati kecintaan sama kamu. Enggak, memang style hidupnya dia makannya itu tuh 7 juta gitu aja. Bukan dalam rangka untuk mengistimewakan kamu, enggak pun dengan kamu, dengan yang lain juga dia begitu gitu loh. Lalu dia banyak di sana ya. Jadi lihat aja yang deketin kamu nih royal enggak? Gitu loh. Kalau royal ya itu. Ya, adegan ranjang. Kamu hanya dijadikan, bisa jadi memang mungkin kalaupun dia tidak meminta adegan ranjang, tapi ya kamu kayak penghibur-penghiburnya dia di situ loh. Kamu hanya penghibur-penghiburnya dia. Daripada dia makan sendiri, ya dia ngajak kamu supaya ada makan berdua gitu loh. Biar dia nggak ngerasa sepi. Gitu, ya. Di sana aja. Gitu. Kalau kamu mau ngajak dia jalan kemanapun, dia cap, "Oke, hayu," gitu. Ya udah. Karena tadi kata Mari kan ini orangnya hidupnya tuh kan ada banyak kepahitannya ya. Jadi gimana caranya biar dia lari dari kepahitannya dia itu, udah diterima aja. Mau kamu bawa pun dia ke ujung dunia, hayu gas, katanya dia. Nah di sana ya. Jadi ya sampai sejauh ini tuh malah belum ada di situ tuh motif yang tulus istimewa untuk dirimu. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu kepada Taurus mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini ya, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke, baik. Langsung ya, mari awali dari inisial E ada 6, D ada 8, kemudian M ada mutiara, N ada nanti, P permata, G ada gelas, T ada tahu, I istimewa, W warna, U udara, H ada hati, R rasa, V vitamin, J jalan, S ada 1. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Aries, Sagittarius, berikut energi dari Gemini, dan kemudian ada energi dari Virgo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.